warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Safineza, NPM saya A1A024083. Di video kali ini saya akan membacakan atau menyampaikan jawaban UTS saya, yaitu keterampilan membaca yang diampu oleh dosen Dr. Nur. Soal yang pertama adalah, jelaskanlah hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Jawabannya, hakikat keterampilan membaca adalah keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, di mana seseorang memahami dan menafsirkan makna dari teks tertulis. Menurut Tarigan 2008, membaca bukan hanya mengenali kata, tetapi juga memahami dan menafsirkan makna di dalamnya. Guning 2010 menambahkan bahwa membaca merupakan proses kognitif yang menghubungkan teks dengan pengetahuan sebelumnya. Tujuan membaca, Greb dan Stoller 2002 menyatakan bahwa membaca memiliki beberapa tujuan utama, antara lain untuk memperoleh informasi, memahami konsep, serta menikmati hiburan. Snow 2002 menambahkan bahwa membaca bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, sedangkan Krashen 2004 menekankan manfaat membaca sebagai sarana pengayaan kosakata dan pengembangan wawasan. Aspek-aspek membaca, Miquel dan Jeffries 1996 mengelompokkan aspek membaca menjadi keterampilan mengenali kata, memahami isi bacaan, menilai isi bacaan secara kritis, serta menginterpretasi makna berdasarkan konteks. Soal kedua yaitu uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Menurut Brown 2001, membaca intensif adalah membaca secara mendalam dengan tujuan memahami struktur, makna, dan informasi secara detail. Biasanya jenis teks yang dibaca lebih kompleks seperti jurnal akademik dan artikel ilmiah. Sementara itu, membaca intensif lebih menekankan pada pemahaman global dengan kecepatan tinggi seperti membaca novel, makalah, dan atau artikel berita yang bertujuan untuk memperoleh informasi umum dan kesenangan. Greb 2009 menjelaskan bahwa membaca intensif melibatkan analisis mendalam, sedangkan membaca intensif lebih menekankan pemahaman luas tanpa harus memahami setiap detail teks. Soal yang ketiga, jelaskanlah hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Jawabannya adalah, hakikat skemata menurut Rummel 1980, skemata adalah struktur mental yang digunakan untuk memahami teks berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Carrel dan Esterhout 1983 menyatakan bahwa skemata membantu pembaca menghubungkan informasi baru dengan yang sudah ada di dalam ingatannya. Manfaat skemata bagi pembaca, skemata membantu memahami teks dengan lebih cepat dan efektif karena mereka dapat memprediksi isi teks berdasarkan pengalaman sebelumnya. Bagi guru, skemata dapat digunakan untuk membangun pemahaman siswa dengan cara mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Sementara bagi siswa, skemata membantu mereka dalam membangun pemahaman, meningkatkan keterampilan membaca, serta mempercepat proses belajar. Soal nomor 4 yaitu jelaskanlah hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Jawabannya yaitu, menurut Barrett 1976, membaca pemahaman memiliki beberapa tingkatan, yaitu pemahaman literal, yaitu memahami makna eksplisit dalam teks seperti mengidentifikasi fakta dan detail penting. Pemahaman inferensial yaitu memahami makna implisit dalam teks dengan cara menyimpulkan informasi yang tidak disebutkan secara langsung. Pemahaman kritis yaitu mengevaluasi isi teks berdasarkan logika, relevansi, dan
keakuratan informasi. Pemahaman kreatif yaitu menghubungkan isi teks dengan ide-ide baru dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, pemahaman reflektif yaitu menerapkan informasi yang diperoleh dari teks dalam kehidupan nyata. Soal yang kelima yaitu jelaskanlah hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Jawabannya, hakikat membaca kritis menurut Ennis 1996, membaca kritis adalah keterampilan dalam mengevaluasi informasi dalam teks dengan mempertanyakan kebenarannya, keabsahannya, dan relevansinya. Tujuan membaca kritis bertujuan untuk menilai validitas informasi, menganalisis argumen dan dalam teks, serta mengembangkan pemikiran rasional. Membaca kritis, beberapa teknik membaca kritis meliputi SQ3R, Survey, Question, Rate, Research, Review, evaluasi sumber bacaan, dan identifikasi argumen utama dalam teks. Langkah-langkah membaca kritis menurut Pauk dan Elder 2008 meliputi mengidentifikasi ide utama, mengevaluasi bukti dalam teks, serta menghubungkan informasi dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Soal yang keenam yaitu uraikan perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Jawabannya, menurut Trumerhart 1977, model bottom up adalah proses membaca yang dimulai dari pengenalan kata dan struktur bahasa secara berurutan hingga mencapai pemahaman teks secara keseluruhan. Model top down menurut Goodman 1967 berfokus pada penggunaan skemata untuk memprediksi isi teks sebelum membaca detailnya. Model interaktif menggabungkan kedua pendekatan tersebut, di mana pembaca menggunakan baik informasi dalam teks maupun pengetahuan sebelumnya untuk memahami bacaan. Menurut Stonovic 1980, model interaktif lebih efektif karena memungkinkan pembaca untuk beradaptasi dengan berbagai jenis teks, baik yang membutuhkan analisis detail maupun pemahaman global. Soal nomor 7 adalah jelaskanlah sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Menurut Robin 1970, metode SQ3R terdiri dari 5 langkah utama, yaitu yang pertama, survei, yaitu meninjau isi teks secara cepat untuk memahami struktur dan gambaran umum bacaan. Yang kedua, question, yaitu membaca pertanyaan berdasarkan topik bacaan untuk meningkatkan fokus dan pemahaman kita. Yang ketiga, read. Read yaitu membaca teks dengan tujuan mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, recite, yaitu merangkum poin-poin penting dengan kata-kata sendiri untuk memperkuat pemahaman. Yang kelima, review. Review yaitu meninjau kembali isi teks untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah dipahami dengan baik. Soal yang ke-8 yaitu, menurut Anda, mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, quantum reading, dan Mindmap bagi seorang mahasiswa? Berikan alasan mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya. Jawaban saya yaitu, dari berbagai metode membaca yang ada, SQ3R lebih unggul bagi mahasiswa karena memberikan struktur sistematis dalam memahami bacaan akademik. Metode ini tidak hanya membantu dalam memahami bacaan dengan lebih mendalam, tetapi juga meningkatkan daya ingat dan keterampilan analisis. Metode lain memiliki keunggulan masing-masing. DRTA, Directed Reading Thinking Activity, bagus untuk membaca kritis tetapi kurang sistematis. Quantum reading efektif untuk membaca cepat tetapi kurang cocok untuk memahami teks akademik secara mendalam. Mindmap bermanfaat untuk mencatat dan menyusun konsep tetapi kurang efisien untuk semua jenis bacaan. Oleh karena itu, SQ3R lebih unggul bagi mahasiswa.
karena mampu menggabungkan pemahaman mendalam, keteraturan, dan efektivitas dalam pendidikan. Demikianlah itu tadi penyampaian atau jawaban UTS saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.